Di sini saya akan menjelaskan pengenalan eksponen. Nah, soalnya pertama yaitu ditanyakan bagaimana Anda menjelaskan fungsi eksponen kepada siswa SMA yang belum memahami konsep ini. Nah, misalkan jika mengalihkan 2 sebanyak 3 kali, berapa hasilnya? Ditulis 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, dapat ditulis dalam bentuk eksponennya jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, setelah siswa memahami eksponen, nah jelaskan bahwa fungsi eksponen memiliki bentuk umum. Bentuk umumnya itu fx sama dengan a pangkat x. Nah, a-nya itu adalah basis atau bilangan tetap, ya biasanya lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Nah, x-nya itu variabel eksponen. Nah, contoh sederhananya, jika fx sama dengan 2 pangkat x, maka f0 sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1, f1 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2, dan seterusnya. Nah, untuk membantu siswa, kita melihat pola bahwa nilainya berlipat ganda setiap kali X bertambah 1. Nah, berikut adalah tabel nilai untuk fungsi eksponen fx sama dengan 2 pangkat X. Nah, bisa dilihat tabelnya. Nah, berikut adalah tabel nilai untuk fungsi eksponen dari fx sama dengan 2 pangkat X. Nah, bisa dilihat dari tabel yang tertera di sini. Jika dibuat dalam bentuk grafik, bisa dilihat bahwa untuk X positif itu nilai fx tumbuh sangat cepat, sedangkan untuk X negatif nilai fx itu mendekati 0 tetapi tidak pernah menjadi 0. Itu asimptotik terhadap sumbu X. Nah, untuk nomor 2, jika Anda diberikan data pertumbuhan virus dengan model fx sama dengan 2 pangkat X, bagaimana cara Anda menggambarkan grafiknya dan menjelaskan kepada siswa? Nah, di sini bisa menjelaskan konsep pertumbuhan eksponensial. Nah, jumlah virus berlipat ganda setiap satuan waktu. Misalnya, jika ada satu virus pada awalnya, maka jumlahnya akan bertambah. Nah, setelah 1 jam, 2 pangkat 1 sama dengan 2 virus, setelah 2 jam 2 pangkat 2 sama dengan 4 virus, dan seterusnya sampai setelah 4 jam 2 pangkat 4 sama dengan 16 virus. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin lama jumlah virus bertambah sangat cepat, lebih cepat daripada pertumbuhan linear seperti fx 2 pangkat x. Nah, berikut adalah grafik pertumbuhan virus model fx sama dengan 2x. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa jumlah virus bertambah 2 kali lipat setiap jamnya. Nah, menyebabkan pertumbuhan yang sangat cepat seiringnya waktu. Nah, kita menjelaskan kepada siswanya itu awalnya pertumbuhan dampak lambat, tetapi setelah beberapa waktu jumlah virus meningkat drastis. Nah, grafik ini tidak pernah turun karena jumlah virus selalu bertambah. Nah, jika waktu terus berjalan, jumlah akan menjadi sangat besar dalam waktu singkat. Nah, untuk nomor 3, itu mengapa dalam fungsi eksponen bilangan pokok A tidak boleh bernilai negatif atau sama dengan 1. Nah, dalam fungsi eksponen fx sama dengan A pangkat x, bilangan pokok A harus memenuhi syarat, dan berikut adalah alasan mengapa tidak boleh bernilai negatif atau sama dengan 1. Nah, jika A bernilai negatif, nah akan muncul masalah dalam perhitungan eksponen dengan bilangan pecahan atau rasional. Contoh masalahnya, jika A sama dengan negatif 2, lalu fx sama dengan negatif 2x. Nah, untuk x sama dengan 1, hasilnya negatif 2 kali 1 sama dengan negatif 2 yang masih valid. Nah, untuk x sama dengan 2, hasilnya negatif 2 dikali 2 sama dengan 4, nah juga valid. Nah, tetapi untuk x sama dengan 12, hasilnya adalah negatif 2 kali 12 sama dengan 2 yang tidak terdefinisi dalam bilangan real. Nah, karena fungsi eksponen harus terdefinisi untuk semua bilangan real, memiliki A kurang dari 0 akan menyebabkan fungsi tidak terdefinisi pada banyak nilai X. Nah, mengapa A tidak boleh sama dengan 1?
Nah, jika sama dengan 1, maka fungsi eksponen menjadi fx sama dengan 1 pangkat x. Nah, dampaknya tidak ada pertumbuhan atau perubahan nilai. Terus fungsi kehilangan sifat eksponennya itu karena tidak menunjukkan pertumbuhan atau peluruhan. Nah, jadi kesimpulan dari pengenalan konsep itu, bilangan pokok harus positif. Jadi kesimpulan dari nomor 3 ini yaitu bilangan pokok harus positif A kurang dari 0. Nah, agar fungsi eksponen tetap terdefinisi untuk semua X. Nah, bilangan pokok tidak boleh 1. A tidak boleh sama dengan 1. Nah, agar tetap memiliki pola pertumbuhan atau peluruhan yang khas. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksplorasi konsep melalui LKPD berbasis kognitif dan PBL. Nah, di sini yang akan saya bahas yaitu indikator penggunaan istilah dan simbol matematika yang tepat. Nah, di sini ada skenario masalahnya, yaitu Anda adalah seorang guru yang harus menjelaskan konsep fungsi eksponen kepada siswa SMA. Sayangnya, sebagian besar siswa menggunakan istilah yang salah dan bingung, membedakan antara eksponen dan bilangan berpangkat. Tantangan PBL-nya di sini yang pertama diberikan daftar pertanyaan tentang fungsi eksponen. Yang kedua, identifikasi kesalahan dalam penggunaan istilah dan simbol pada setiap pernyataan. Yang ketiga, diberikan klarifikasi yang benar beserta contoh aplikatif. Dan yang terakhir itu buat infografis digital atau mind map yang menjelaskan tentang konsep ini. Oke, ini ada instruksi untuk menjawab soal selanjutnya, yaitu ada 4 instruksi ya teman-teman. Yang pertama, tentukan apakah pernyataan dalam kolom pernyataan benar atau salah. Yang kedua, jika pertanyaan salah, jelaskan kesalahan di dalam kolom analisis kesalahan. Yang ketiga, jika pertanyaan salah, tulis pernyataan yang benar di kolom perbaikan. Jika pertanyaan benar, tuliskan ulang di kolom perbaikan tanpa perubahan. Halo teman-teman, waktunya kita ngebahas soal. Nah, kita ngebahas pernyataan nomor 1 atau nomor 1 terlebih dahulu ya. Nah, pernyataannya itu ada 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 8. Kalian bisa lihat di tabel ya teman-teman. Lalu, kata teman-teman itu salah apa benar? Kalau kata aku itu salah. Nah, kesalahannya itu terletak pada perkalian bilangan berpangkat. Ketika mengalihkan bilangan berpangkat dengan basis yang sama, pangkatnya dijumlahkan, bukan dikalikan ya. Ingat teman-teman, dijumlahkan, bukan dikalikan. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 2. Nah, di sini soalnya 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2. Nah, jawabannya itu salah. Analisis kesalahannya itu pertanyaan ini salah karena tidak mengikuti aturan perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Nah, perbaikannya itu 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5. Nah, pangkatnya itu kan 6 sama 2. Nah, pangkatnya dikurangin, 6 dikurangin 2. Jadi 5 pangkat 4. Hasilnya itu 625. Nomor 3. Nomor 3 itu soalnya 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. Nah, sama dengan 2 pangkat 3 kali 4. Nah, jawabannya itu betul. Perbaikannya itu tidak ada perbaikan, jadi ditulis lagi seperti soal awal. Nomor 4. Nomor 4, 4 dikali 5 tutup kurung pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Nah, itu jawabannya benar karena sesuai dengan ketentuan. Jadi, tidak ada perbaikan
dan ditulis lagi seperti soal yang awal. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 5. Soalnya itu 6/2 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 per 3. Nah, jawabannya itu salah. Karena apa? Karena kesalahannya itu terletak pada penggunaan sifat eksponen. Jika dioperasikan, hasilnya tidak akan sesuai atau tidak akan sama. Nah, perbaikannya itu 6/2 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Selanjutnya kita bahas nomor 6. Soalnya itu 7 pangkat min 2 sama dengan min 7 pangkat 2. Nah, ini jawabannya salah ya teman-teman. Karena letak kesalahannya itu pada pangkat negatif, tidak berarti negatif dari bilangan tersebut. Pangkat negatif menunjukkan kebalikan dari bilangan berpangkat positif. Jadi, perbaikannya itu 7 pangkat min 2 itu sama aja kayak atau sama dengan 1/7 pangkat 2 sama dengan 1/49. Selanjutnya nomor 7 itu soalnya 10 pangkat 0 sama dengan 0. Nah, jawabannya salah karena analisis kesalahannya yaitu bilangan berpangkat 0 selalu bernilai 1. Jadi, perbaikannya yaitu 10 pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya kita bahas nomor 8. Soalnya itu 16 pangkat setengah sama dengan 4 pangkat 2. Nah, jawabannya itu salah. Analisis kesalahannya itu pangkat pecahan menunjukkan akar. 16 pangkat setengah itu sama aja kayak akar 16. Tidak sama dengan 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat. Jadi perbaikannya itu 16 pangkat setengah itu sama dengan akar 16. Oke, kita bahas nomor 9. Soalnya itu 8 pangkat 2 per 3 sama dengan 3 akar 8 pangkat 2. Nah, itu tuh betul. Dan untuk perbaikannya itu tidak ada. Jadi bisa ditulis lagi seperti soal karena sudah benar. Selanjutnya nomor 10. Soalnya itu 3 akar 27 dikali 8 sama dengan 3 akar 27 dikali 8. Nah, ini tuh benar karena tidak ada letak perbedaan di antara keduanya. Jadi jawabannya itu benar dan perbaikannya itu ditulis lagi seperti soal semula. Nomor 11 itu 4 akar 81 per 6 sama dengan 4 akar 81 per 4 akar 16. Nah, ini jawabannya itu benar. Karena benar, jadi perbaikannya seperti biasa ditulis lagi soal sebelumnya. Terus selanjutnya kita bahas nomor 12. Soalnya itu 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 10. Nah, ini tuh salah. Karena apa? Alasannya kita analisis kesalahannya itu pada penjumlahan bilangan berpangkat dengan basis dan pangkat yang sama. Nah, kalau sama itu, kalau plus itu tidak bisa langsung dioperasikan karena tidak ada sifatnya. Jadi tidak sama dengan perkalian bilangan berpangkat. Perbaikannya kayak gimana? Perbaikannya itu 2 pangkat 5 plus 2 pangkat 5 sama dengan 32 ditambah 32 sama dengan 64. Oke. Selanjutnya yaitu eksplorasi konsep melalui LKPD berbasis kognitif dan PBL. Indikator itu penggunaan gambar untuk memvisualisasikan masalah. Masalahnya itu sebuah virus menyebar di dalam suatu populasi dengan model pertumbuhan eksponensial. Namun, para pemangku kebijakan kesulitan memahami bagaimana virus ini menyebar karena data yang mereka lihat hanya berupa angka. Nah, di sini ada data penyebaran virusnya yang berbentuk tabel. Nah, indikator ini juga bisa diselesaikan dengan grafik bahwa sumbu X yaitu harinya dan sumbu Y yaitu jumlah kasus pertumbuhan eksponensial dalam penyebaran virus itu. Lalu selanjutnya ada eksplorasi konsep melalui lembar kerja peserta didik berbasis kognitif atau PBL.
Di sini ada indikatornya, yaitu penggunaan fakta-fakta matematis yang relevan. Di sini ada skenario masalahnya, yaitu dalam sebuah eksperimen radioaktif, seorang ilmuwan ingin mengetahui berapa banyak zat radioaktif yang tersisa setelah beberapa periode waktu tertentu. Di sini ada menurut ilmuwan yang tersebut, yaitu yang pertama itu ada yang bisa dilihat di sini data simulasi peluruhan radioaktifnya, dan di sini yang sebelahnya itu ada data simulasi peluruhan radioaktif menurut ilmuwan lainnya. Lalu di sini ada perbandingannya antara kedua data simulasi peluruhan radioaktif itu, yang dimana grafik merah itu adalah menurut ilmuwan yang pertama, dan yang grafik warna kuning itu adalah menurut ilmuwan yang lainnya. Lalu selanjutnya ada eksplorasi konsep melalui lembar kerja peserta didik berbasis kognitif atau PBL. Di sini ada indikatornya, yaitu penggunaan fakta-fakta matematis yang relevan. Di sini ada skenario masalahnya, yaitu dalam sebuah eksperimen radioaktif, seorang ilmuwan ingin mengetahui berapa banyak zat radioaktif yang tersisa setelah beberapa periode waktu tertentu. Di sini ada menurut ilmuwan yang tersebut, yaitu yang pertama itu ada yang bisa dilihat di sini data simulasi peluruhan radioaktifnya, dan di sini yang sebelahnya itu ada data simulasi peluruhan radioaktif menurut ilmuwan lainnya. Lalu di sini ada perbandingannya antara kedua data simulasi peluruhan radioaktif itu, yang dimana grafik merah itu adalah menurut ilmuwan yang pertama, dan yang grafik warna kuning itu adalah menurut ilmuwan yang lainnya. Sebuah investor ingin menanamkan modal sejumlah 100 juta rupiah di bank dengan dua pilihan investasi. Yang pertama itu investasi A dengan bunga majmuk eksponensial, bunga 10% per tahun dihitung dari modal yang terus bertambah. Yang kedua itu investor dari B, bunga linear, bunga 10% per tahun dihitung dari modal awal saja. Investor ingin mengetahui mana yang lebih menguntungkan setelah 10 tahun sebelum mengambil investasi. Angka sederhananya itu dari tahun ke-0 sampai tahun ke-10. Dengan tahun ke-0 itu investasi A-nya masih 100 dan investasi B-nya masih 100. Kemudian tahun pertama itu investasi A 110, investasi B 110. Yang tahun kedua investasi A 121, kemudian investasi B itu 120. Investasi yang tahun ketiga investasi A 133, investasi B 130. Tahun keempat investasi A 146, investasi B 140. Investasi kelima tahun kelima investasi A 161, investasi B 150. Tahun ke-6 investasi A itu 177 dan investasi B itu 160. Tahun ke-7 itu investasi A-nya 196 dan investasi B-nya 170. Tahun ke-8 itu investasi B-nya 214, kemudian investasi B-nya 180. Tahun ke-9 itu investasi A-nya 235, investasi B-nya itu 190, dan tahun yang terakhir tahun ke-10 itu investasi A 259, kemudian investasi B-nya itu 200. Tugas Anda di sini, gunakan data yang diberikan untuk menghitung dan membandingkan perhitungan modal dalam 10 tahun berdasarkan kedua model investasi. Yang kedua itu sediakan perhitungan langkah demi langkah untuk menjelaskan proses perhitungan dengan format yang mudah dipahami oleh investor awam, misalnya dalam bentuk tabel atau uraian
singkat. Yang ketiga itu buat visualisasi grafik sederhana untuk menunjukkan perbedaan tren pertumbuhan model antara bunga linear dengan bunga eksponensial. Selanjutnya itu tugas Anda di sini, gunakan data yang diberikan untuk menghitung dan membandingkan perhitungan modal dalam 10 tahun berdasarkan kedua model investasi. Yang kedua itu, sediakan perhitungan langkah demi langkah untuk menjelaskan proses perhitungan dengan format yang mudah dipahami oleh investor awam, misalnya dalam bentuk tabel atau uraian singkat. Yang ketiga itu, buat visualisasi grafik sederhana untuk menunjukkan perbedaan tren pertumbuhan model antara bunga linear dengan bunga eksponensial. Selanjutnya itu penyelesaiannya itu yaitu skenario ini membandingkan dua jenis investasi dengan bunga majmuk eksponensial dan investasi dengan bunga linear sederhana. Kedua investasi memiliki modal awal yaitu 100 juta dan suku bunga tahunan 10%. Tujuannya adalah untuk menentukan investasi mana yang lebih menguntungkan setelah 10 tahun. Yang pertama itu perhitungan investasi A, bunga majmuk eksponensial. Rumusnya itu modal akhir sama dengan modal awal dikali 1 ditambah suku bunga pangkat jumlah tahun. Datanya modal awal sama dengan 100 juta, kemudian suku bunganya itu kan tadi 10%, sama aja kayak 0,1, kemudian jumlah tahunnya itu 10%. Kemudian di tabel tahun ke 0 itu masih perhitungannya masih 100 juta, kemudian modal akhirnya juga 100 juta. Tahun pertama itu kita masukkan ke rumus 100 juta dikali 1 plus 0,1 pangkat 1, hasilnya itu 110 juta. Kemudian yang tahun kedua itu modal akhirnya yaitu 121 juta. Yang ketiga itu 100 juta. Kemudian yang keempat itu 410 juta. Yang kelima itu 151 51 juta. Yang keenam itu 156 100 juta. Kemudian yang ke-7 itu 194 871 710. Yang ke-8 itu 214 358 851. Yang ke-9 itu 531 794 769. Yang ke-10 itu 259 374 246. Kemudian yang perhitungan keduanya itu dengan yaitu bunga linear. Rumusnya itu modal akhir sama dengan modal awal ditambah suku bunga dikali modal awal dikali jumlah tahun. Datanya itu sama seperti bunga majmuk, yaitu dengan modal awal 100 juta, suku bunganya 10% atau 0,1, jumlah tahunnya 10 tahun. Tahun ke-0 itu masih 100 juta dengan modal akhir 100 juta. Tahun ke pertama itu modal akhirnya 110 juta, modal keduanya 120, modal tahun ketiganya 130, tahun keempat 140, tahun kelima 150, tahun keenam 160, tahun ketujuh 170, tahun ke-8 170, tahun ke-8 180, tahun ke-9 190, tahun ke-10 yaitu 200. Perbandingan di kesimpulannya itu, setelah 10 tahun, investasi A bunga majmuk yaitu 296 374 246. Sedangkan investasi B itu yaitu cuman 200 juta aja. Kemudian
Di sini sudah terlihat pada grafiknya bahwa investasi A bunga majemuk menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar, 59, 374, 246 lebih banyak. Ini karena bunga majemuk menghasilkan pertumbuhan eksponensial sementara bunga linear hanya menghasilkan pertumbuhan linear atau sederhana. Dan yang terakhir itu adalah refleksi, yang dimana bagaimana pengalaman Anda dalam menyelesaikan tugas ini. Saya mengerjakan tugas eksponen ini menurut saya cukup menantang karena awalnya itu saya merasa kesulitan dalam memahami konsep perpangkatan, tetapi dengan saya sering berlatih saya mulai memahami tentang eksponen. Yang kedua itu ada bagaimana peran penggunaan simbol, gambar, dan diskusi dalam memahami fungsi eksponen. Di sini penggunaan tersebut memiliki peran yang sangat besar dalam membantu untuk memahami konsep fungsi eksponen dengan lebih mendalam. Dan yang terakhir itu ada jika Anda harus mengajarkan konsep ini kepada siswa SMA, strategi apa yang akan Anda gunakan? Saya akan menggunakan strategi dalam mengajarkan fungsi eksponen kepada siswa SMA itu menggunakan jadi saya itu akan lebih fokus pada pendekatan kuis yang interaktif, relevansi, refleksi, dan permainan kolaboratif.